rekaman dari otak bawah sadar kita bahwa kita ini kan punya leluhur. Saya itu berwisata ke peradaban masa lampau ya, ke sejumlah peradaban. Dan di situ mereka makannya ya berburu, terus mencari ikan, terus mengambil daun-daun untuk dimakan, terus mereka juga belum bercocok tanam, istilahnya era berburu gitu loh. Rambutnya itu gondrong-gondrong tapi punya ciri khas. Itu seperti diikat apa itu namanya kuncir. Di kelabang gitu. Iya, dikepang, sampai dikepang sampai pewanjang itu. Terus ini berbeda. Saya seolah-olah hidup di peradaban di pinggir sungai besar. Di tepi-tepi sungai besar itu banyak hewan-hewan liar seperti musang, terus bebek. Jangan berani sendirian. Oke. Selamat malam sobat Hordik, Horror Addict. Ini udah boleh dilepas kalau ini. Iya. Kan kita sebelumnya udah rapid antigen beberapa hari lalu, insya Allah aman ya. Oh, ketemu lagi dengan saya Vinsa Hasan dalam acara Horor Asal Santuy. Lama sekali ya Hasan ini menghilang dari peredaran. Tapi bukan karena nggak ada lagi cerita horor, tapi kita ngerem sedikit lah karena emang perkembangan COVID belakangan ini sungguh-sungguh mengkhawatirkan. Mulai adanya PPKM, sekarang PPKM darurat, dan kita juga mengingatkan buat sobat Hordik untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Sip. Bicara soal COVID, malam ini sebenarnya kita nggak pengen bahas cerita-cerita yang horor ya. Cuman ada kejadian yang menarik yang dialami salah satu teman saya, Mas Andrian. Kita biasa nyebutnya Romo. Enggak terlalu horor sih menurut saya. Cuman pengalamannya ini mistik banget. Karena Mas Andrian ini adalah COVID survivor. Penyintas COVID. Dalam pengalamannya Mas Andrian ini sempat koma 2 bulan. Koma ya, ini koma. Maksudnya ini dalam kondisi udah tidak sadarkan diri, dan menurut pengakuannya di tengah komanya itu dia mengalami sesuatu hal yang ajaib. Kalau menurut saya sih mungkin sedikit di luar nalar, karena ini udah mistis banget menurut saya sih. Kalau Mas Andrian mengaku dia berpindah dimensi, kayak di dalam komanya itu dia ada di dimensi lain, lompat dari satu peradaban ke peradaban lainnya. Kalau untuk penasaran ya kita ulik-ulik aja ya. Mas Andrian, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Nah, Mas Andrian ini pernah punya pengalaman yang lucu. Pengalaman apa Mas Andrian sebut ini? Ini pengalaman yang sebelumnya tidak pernah saya duga ya, yang saya alami. Bagi saya ini sesuatu yang baru, walaupun saya masuk ke satu dimensi peradaban masa lalu yang bahasa populisnya itu ada yang menyebut dejavu ya. Dejavu. Jadi dejavu ini pengalaman masuk ke masa lalu itu dalam segi kepercayaan agama tertentu ya, itu ada yang menyebut kita ini hidup kembali atau reinkarnasi pada peradaban yang mendatang, padahal dulunya kita itu pernah hidup. Itu kita lepas dari agama ya, tapi itu ada satu budaya yang mempercayai seperti juga itu. Ya. Ada juga dari sisi ilmiah itu bisa dikatakan ini merupakan suatu rekaman dari otak bawah sadar kita bahwa kita ini kan punya leluhur. Mas Andrian, sebelum cerita pengalamannya nih, bener ya, konfirmasi ya, Mas Andrian ini adalah penyintas COVID dan dirawat selama berapa bulan, koma, lalu sembuh, recovery.
Itu bisa dibenarkan ya keadaan Iya, itu? iya, saya mengalami kondisi koma ya sekitar kurang lebih 2 bulan, dan pemulihan itu 1 bulan total sampai saya mendapatkan, kalau orang bilang ya, bahkan dokter yang menangani saya itu suatu mukjizat, karena saya juga merasakan waktu itu antara sadar dan tidak sadar atau koma itu, saya gagal untuk ikut terapi pernafasan yang disarankan dokter. Dan saya gagal untuk bisa bernapas sendiri, dan bahkan sebelum mujizat itu terjadi, saya sempat pasrah menyerahkan nyawa saya kepada Tuhan. Kalau memang mau diambil ya silahkan, tapi kalau Tuhan mengendaki saya tetap hidup, saya minta saya kembali normal. Saya tidak mau merepotkan keluarga, saya harus hidup tapi harus Alat tidur bantu. terus, pakai alat bantu oksigen. Saya cuma ngasih 2 opsi ya. Ternyata Tuhan itu tidak hanya memberikan saya mujizat, tetapi di waktu saya koma, saya itu dimanjakan dengan wisata ya. Oh, iya. Ini saya anggap sebagai suatu wisata yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Ini wisata bonus dari Tuhan sendiri. Pengalaman apa? Iya, yang saya itu sampean alami saat koma itu? Pengalaman apa? Saya itu berwisata ke peradaban masa lampau ya, ke sejumlah peradaban. Dan ini memang nggak semua orang bisa mengalami seperti itu. Bahkan dari aliran agama tertentu ada yang ngomong ini deja vu ya, ada yang mempercayai istilah reinkarnasi. Tapi bagi saya ini sesuatu hal, ada sisi mujizat juga bisa diilmiahkan sebenarnya. Saya akan ceritakan ya salah satu saya ke dimensi masa lampau. Saya seperti ada dalam satu komunitas peradaban agak zaman peralihan ya, antara kerajaan-kerajaan ke masa sekitar era-era tahun 1000 berapa gitu ya. Oh, ini backgroundnya nih peradaban kerajaan gitu ya? Kerajaan apa? Eropa, Tiongkok, Jepang, Kekaisaran Jepang, atau Arab? Kalau ada 3, nanti saya akan ceritakan satu-satu ya. Yang seingat saya sendiri terkadang berpikir gini, ini dibilang halusinasi atau mimpi atau apa, atau pengaruh obat. Tapi biasanya ya kalau kita jujur ya, kalau mimpi itu kan gampang dilupakan ya. Kalau itu memang pengaruh obat, itu pasti ketika saya kembali normal, kembali pulih seperti ini, itu pasti akan lupa. Iya, lupa. Tapi saya ini justru ketika saya sadar, apa yang saya alami itu makin melekat erat di otak saya ya. Bahkan saya ini punya rencana membuat buku, tapi karena kesibukan saya ini juga akhirnya belum punya waktu yang mendukung gitu ya. Sebenarnya saya juga akan jelaskan dari sisi ilmiah, juga sisi istilahnya masa lampau itu apa benar ada atau enggak. Karena menurut para medis itu sel-sel kita ini, genetik kita ini kan warisan ya dari para leluhur ya. Itu memang mampu merekam peristiwa-peristiwa masa lampau dari ketika mungkin berapa persen sel kita itu ada di dalam leluhur kita yang terah atau dinasti masa lampau kan. Karena itu kan waktu saya koma, jadi kesadaran saya itu dinetralkan. Kondisi sekarang ketika saya sadar itu yang dominan ya, itu dinetralkan, dinolkan, sehingga genetik dari warisan leluhur saya yang 0,0 besar itu muncul. Itu penjelasan secara ilmiahnya ya. Salah satunya yang saya ceritakan itu pernah saya sempat masuk ke dalam era yang istilahnya belum berbentuk kerajaan, mungkin embrio ya. Kalau kita runut cerita mulai zaman Nabi Adam ya, kalau kita baca dari sumber-sumber agama Samawi, tentunya Adam kan nggak pernah dia langsung mengangkat dirinya sendiri raja ya. Saya raja atas manusia, logikanya kan gitu. Tapi karena Adam ini yang paling senior, yang paling
tua umurnya kan otomatis kan hormat ya, itu anaknya, cucunya, mantunya kan hormat semua. Jadi saya sempat masuk ke dalam peradaban itu. Jadi peradaban itu nanti kalau diizinkan saya akan memberikan ilustrasi ya, bisa dibuat insetan ya, sehingga tahu penggambarannya paling tidak, walaupun itu bukan kita syuting atau ambil, karena kan nggak mungkin tuh saya waktu itu bawa kamera, nggak sempat bawa handphone saya, karena waktu saya nggak sadar tuh handphone saya disita sama dokter. Saya harus fokus ya. Sebenarnya kalau ada HP saya bawa itu enak, itu ada bukti. Jadi peradaban apa nih yang pertama kali Mas Andrian datangi ini? Ya itu, yang peradaban awal yang saya ingat itu waktu itu baju mereka itu dari kulit binatang, dari daun-daun. Memang belum bentuk era kerajaan, yang seperti yang saya ilustrasikan tadi itu istilahnya sesuatu kelompok masyarakat nomaden, gitu ya? Nomaden seperti itu. Dan di situ mereka makannya ya berburu, terus mencari ikan, terus mengambil daun-daun untuk dimakan, terus mereka juga belum bercocok tanam, istilahnya era berburu gitu loh. Dan mereka itu hidup di dalam suatu hutan, dalam suatu kawasan. Dan itu enggak seberapa lama, saya enggak bisa ngitung ya, masuk peradaban itu berapa hari atau berapa minggu ya. Tapi siang malam itu berganti di di saat koma terus sampean di alam bawah sadarnya masuk ke peradaban di zaman tertentu, dan di peradaban itu Mas Andrian tuh bebas ngapain aja, maksudnya dengan kesadaran diri, aku pengen belok kanan, pengen ngeliat ini, pengen belok kiri, mau ngeliat ini, mau nyeberang sungai, itu sesuai kehendak. Misalnya kan kalau kita mimpi ya, biasanya kan kalau mimpi kan kita nggak bisa ngontrol, kadang-kadang ke bawah sama alurnya gitu loh. Kita nggak bisa, ini kita lagi ngapain sih gitu. Tapi di dalam dejavu ini, Mas Andrian tuh bebas melakukan apa aja, secara tidak sadar. Itu yang saya rasakan, itu saya live gitu ya. Live. Saya mau apa itu bisa. Bahkan saya berpikir membuat satu rancangan apa itu bisa di waktu masuk peradaban itu. Yang selanjutnya saya masuk ke peradaban sepertinya berbau-bau mohon maaf ya, dari etnis Tiongkok purba ya. Karena waktu itu model orang-orangnya itu rambutnya itu gondrong-gondrong tapi punya ciri khas. Itu seperti diikat apa itu namanya, kuncir, di kelabang gitu. Iya, sampai dikepang sampai pewanjang itu. Terus mereka ini punya kumis, punya jambang yang lebat gitu. Bahkan yang jambangnya sih ini tuh bisa seperti harimau gitu loh. Karena banyaknya cabangnya yang kaku-kaku, mungkin ya mohon maaf waktu itu enggak ada sampo ya tuh. Sehingga proses pergantian dari yang suku peradaban nomaden itu ke Cina itu transisinya gimana Mas Andrian? Maksudnya ada sebabnya kah, atau tahu-tahu ada di peradaban ini, tahu-tahu ada di peradaban yang lainnya gitu? Itu gini. Transisinya itu loh. Transisinya itu memang karena ini satu bonus dari Tuhan ya. Ibaratnya saya itu diberikan, saya tadi kan bilang saya dikasih bonus bisa berwisata ke dimensi lain yang tidak pernah dialami orang lain. Jadi waktu perpindahannya itu tiba-tiba langsung gitu aja, nggak ada seperti masuk portal waktu atau masuk lorong waktu, nggak ada mungkin. Itu tiba-tiba langsung berpindah ke peradaban lain seperti itu. Terus akhirnya ke peradaban Tiongkok kuno ini ya, seperti Tiongkok kuno. Dan itu aja lucu dari background hutan, dari background pegunungan dengan penuh tanaman, dengan banyak satwa, karena kan mereka berburu waktu itu. Ini berbeda. Saya seolah-olah hidup di peradaban di pinggir sungai besar. Di tepi-tepi sungai besar itu banyak hewan-hewan liar seperti musang, terus bebek, angsa, dan juga tikus-tikus yang besar itu. Dan di situ itu
mendirikan tenda-tenda dari tanaman, dari daun-daun, dari akar-akaran dan juga dari kulit binatang. Tapi ini selangkah lebih maju ya, karena saya lihat itu sudah pakai model celana ya, sudah ada kain gitu loh. Seperti kalau kita lihat dipakai Bruce Lee yang film-film kuno itu ya. Itu waktu itu saya juga ketika saya kembali sehat normal, ternyata saya ketemu ada kenalan baru. Memang dia memang ras etnis ketika Tionghoa. Pembuktian aja sih. Ketika sudah sadar ya, sudah sembuh dari COVID, akhirnya mencari itu peradaban apa sih yang saya temui di di koma saya waktu itu. Sampai menemukan apa? Iya. Waktu itu sebenarnya saya nggak mencari ya, karena saya setelah sembuh itu ya mengalir beraktivitas seperti biasanya ya, bekerja, saya berinteraksi dengan teman-teman, dan ini lewat perkenalan dengan yang dikenalkan teman saya Bali itu. Ini seorang cewek ya, dia kok cerita leluhurnya itu seperti itu ya dulunya ya, yang digambarkan di saat komanya. Bahkan saya merinding waktu itu. Dia sempat menyimpan rambut kelabangan dari leluhurnya itu, dan saya minta sekarang itu di mana, disimpan di mana. Kalau boleh itu mungkin mau saya koleksi ya. Dan ternyata itu kok berkaitan dengan dejavu saya atau waktu itu masuk ke dalam peradaban itu. Dan itu ada pembuktian gitu loh. Jadi saya itu bukan ngipi atau ngatur halu ya. Enggak, tapi ini kok ada saling rangkaiannya gitu loh, antara waktu masa dejavu dengan realita nyata. Kok ada yang mengaku punya leluhur seperti yang saya temui di peradaban itu. Saya itu sepertinya dipersiapkan sebagai putra mahkota ya. Oh, ini di peradaban lain? Peradaban lain. Oh. Ada transisi ya, kadang-kadang saya itu ada di bagian perairan. Waktu itu kalau tidak salah ya identik dengan peradaban Melayu. Saya itu punya binatang peliharaan burung banyak seperti burung merpati itu. Dan burung merpati ini seperti sudah terlatih ya. Saya perintah apa itu mereka tahu. Jadi saya tidak perlu berteriak ya. Saya membatin apa gitu, berkata dalam hati apa itu, burung-burung dara itu sudah membuat satu pergerakan gitu intinya. Waktu itu saya sempat putus asa karena dokter itu kelihatannya juga pesimis. Saya sempat nguping ya, ini kok nggak bisa bernafas sendiri ya ini, dan lemah pernapasannya. Jangan berani sendirian.